Shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sangat berbahagia pada saat ini boleh kembali bersama dengan saudara dalam program kesayangan kita, yaitu program Figur. Saudara, program ini secara khusus memang kita sajikan, kita persembahkan bagi umat Tuhan yang sudah mengenal Tuhan, yang sudah percaya kepada Yesus Kristus agar imannya semakin dalam, semakin bertumbuh, agar mengenal Dia bukan saja sebagai Sang Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosa kita, tetapi lebih mengenal apa yang menjadi kehendak-Nya, lebih mengenal apa yang menjadi kerinduannya bagi kita, mengenal pribadinya, mengenal jati dirinya, sehingga iman kita semakin bertambah dan kita hari makin hari semakin serupa dengan Dia. Kiranya pelajaran-pelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini memberkati kita semua. Saya Yohanes menyampaikan dari studio, selamat mendengarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, memang menjadi pemandangan yang selalu menarik untuk diperhatikan saat Yesus datang ke dalam dunia sebagai manusia. Saat itu di daerah Timur Tengah, tepatnya di negeri Israel, setiap hari selalu diwarnai dengan berbagai aktivitas yang beda dari masa-masa sebelumnya. Masa-masa sebelum Yesus lahir sebagai manusia, aktivitas keagamaan orang Yahudi dinominasi oleh pemuka-pemuka agama Yahudi. Mereka hidup dalam tradisi agama Yahudi yang kental, dengan hukum Taurat dan tradisi nenek moyang mereka. Namun saat Yesus hadir, seakan-akan ada sesuatu yang beda, yang baru. Yesus hadir dengan pengajaran-pengajaran yang seakan-akan meruntuhkan seluruh tatanan yang ada yang sudah mapan saat itu. Mengapa, saudara? Sebab pengajaran Yesus dianggap sebagai pengajaran yang melanggar tradisi yang sudah mereka pegang selama ini. Misalnya, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Padahal bagi orang Yahudi, mereka sangat mengagungkan hari Sabat, orang nggak boleh bekerja. Tetapi ketika Yesus melakukan penyembuhan itu dianggap bekerja. Sehingga itu menjadi protes dari para pemuka-pemuka agama. Dan dianggap sebagai sebuah pelanggaran. Nah, setiap pengajaran dan tindakannya itu selalu diawasi oleh tokoh-tokoh agama. Luar biasa, saudara ya. Orang banyak rame-rame mendengarkan, tetapi ada sekelompok orang yang disebut sebagai tokoh-tokoh agama. Dia mendengarkan tapi maksudnya mengawasi apa yang dibilang. Dimata-matai, diintai. Mungkin kalau ada CCTV bisa dipasang juga supaya tahu apa yang terjadi. Saudara, di sisi yang lain, masyarakat pada saat itu sangat mendambakan kehadiran seorang tokoh yang mampu mencerahkan kehidupan mereka. Nah, itulah sebabnya kemana saja Yesus pergi, selalu saja banyak orang yang mengikutinya berbondong-bondong rame-rame. Karena Yesus tidak hanya mengajar, saudara, namun Ia juga melakukan tanda-tanda mujizat. Orang sakit disembuhkan, orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan, orang mati dibangkitkan. Luar biasa, saudara, keadaan itu. Heboh. Kalau seandainya ada media massa, mungkin ini tiap hari ditayangkan ya. Menjadi trending topik. Wah, luar biasa. Dan ini pemandangan yang ketika Yesus hadir itu memang suasananya menjadi berubah, saudara. Pelayanan yang dilakukan oleh Yesus dijiwai dengan kasih ini yang berbeda. Apapun yang dilakukan itu didasarkan karena kasihnya yang besar. Ia selalu tergerak dengan belas kasihan ketika melihat orang yang kelaparan, melihat orang yang menderita, melihat orang yang teraniaya. Bahkan, saudara, Yesus mengajarkan sesuatu yang bertolak belakang dengan apa yang selama ini dipahami oleh masyarakat Yahudi. Misalnya, ajaran mata ganti mata, gigi ganti gigi, atau ajaran kasihlah sesamamu dan bencilah musuhmu. Ini oleh Yesus diluruskan, ya, diluruskan.
Yesus mengajarkan agar para pengikutnya memiliki kasih dan kemurahan hati kepada orang-orang yang memusuhi mereka. Ini sangat tidak masuk akal bagi mereka. Bagaimana orang yang memusuhi kok dikasihi? Bagaimana musuh bisa disayangi? Tidak masuk akal, saudara. Tetapi inilah yang diajarkan oleh Tuhan pada saat itu dan tentunya juga pada saat ini. Yang tentunya membuat gejolak di tengah-tengah atau kalangan para pemuka agama. Karena ini kok aneh ini. Pengajaran ini sepertinya membongkar cara berpikir mereka. Sehingga yang tadinya mereka hanya bicara hukum, namun saat ini mereka dituntut untuk membuka hati, untuk mengasihi Tuhan dan sesama dengan segenap hati. Ini pengajaran yang membuat saat itu memang sering para pemuka agama itu cari-cari masalah, mencobai dia dan sebagainya. Tetapi apapun yang dilakukan, Yesus selalu benar. Saudara, apakah Yesus berhenti hanya sampai kepada pengajaran-pengajaran saja? Tidak, saudara. Dia tidak hanya datang memberi pengajaran-pengajaran, memberikan petuah-petuah. Tidak, saudara. Yesus datang ke dunia bukan hanya mengajarkan apa yang menjadi kehendak Allah bagi dunia ini. Namun ia juga menunjukkan kepada dunia bagaimana kasih Allah itu dinyatakan. Ada wujud nyatanya. Ada hal yang bisa dilihat. Ada hal yang bisa diteladani. Karena itu dia memberikan contoh hidup bagaimana hidup yang mengasihi. Kalau kita atau orang mengajar mengasihi itu sangat gampang. Tetapi bagaimana menghidupi mengasihi itu bukanlah sesuatu yang mudah. Dan Yesus mengajarkan demikian. Ini yang berbeda yang dilakukan oleh pemuka-pemuka agama. Mereka pintar berbicara, pintar berorasi, pintar menyampaikan sesuatu. Tetapi dalam prakteknya mereka melakukan ketidakadilan. Dalam prakteknya mereka butuh pujian, disanjung-sanjung, dihormati. Berbeda dengan yang dilakukan oleh Yesus. Dia tidak hanya mengajarkan sesuatu, tetapi dia mempraktekkan apa yang diajarkan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat Yesus ditangkap, diadili, kemudian dijatuhi hukuman mati dengan cara disalibkan. Dan pengadilan saat itu memang menyatakan dia tidak bersalah. Tidak ada kesalahan yang didapati. Tetapi pemuka-pemuka agama mendesak agar orang ini dijatuhi hukuman mati. Karena dianggap telah memporak-porandakan tatanan kehidupan yang ada pada saat itu. Dan hukuman mati dilakukan dengan cara disalibkan. Merupakan cara yang paling bengis pada masa itu dan mungkin juga pada masa sekarang. Karena orang matinya pelan-pelan. Bukan ditembak dor selesai, tapi disiksa. Saudara, dalam kondisi yang demikian, Yesus tetap konsisten dengan apa yang telah ia ajarkan. Di dalam Lukas pasal 23, ayat 33 sampai 43, saudara bisa melihat di sana. Ketika ia mengalami siksaan secara fisik dan juga mental, di mana ia harus disalibkan, kemudian diejek, diolok-olok, dengan tenang ia berkata, apa yang dikatakan? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara, dalam peristiwa seperti ini, kita melihat Yesus seperti seekor domba yang keluh saat dibawa ke tempat penyembelihan. Tidak banyak bicara, tidak memberontak, tidak ada perlawanan, tidak ada kata-kata ancaman. Tunggu ya, nanti saya akan hancurkan kalian. Tidak, dia tenang, dia diam. Bahkan di dalam kondisi yang berat, ia berkata, Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kondisi situasi yang menyakitkan, bukan karena kesalahannya, saudara, ia tetap konsisten mengasihi mereka, seperti yang sudah ia ajarkan. Apa yang diajarkan? Kasihilah musuhmu, berbuat baik kepada orang yang membenci kamu. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Itu ajaran yang diberikan kepada murid-muridnya.
Dan ajaran ini dia juga lakukan saat ini. Musuhnya begitu banyak, orang yang tidak menyukai dia sangat banyak. Tidak hanya dengan kata-kata, tetapi dengan kekerasan juga. Mereka menghajar Yesus, memukul Yesus, sampai menyalibkan dia. Tetapi dia berkata apa? Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dalam posisi ini, Yesus masih membela mereka. Jangan dihukum mereka, jangan dihukum karena mereka nggak tahu apa yang mereka perbuat. Artinya apa? Ada pengampunan. Dia membela mereka sebenarnya. Artinya apa, saudara? Kasihilah musuhmu. Berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Dia terapkan dalam kehidupannya. Dia berikan contoh kepada kita. Itulah hidup yang mengasihi. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah Tuhan yang kita sembah. Ia tidak hanya memberikan perintah-perintah, ajaran-ajaran, petunjuk-petunjuk bagi manusia. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang datang sebagai manusia untuk menunjukkan bukti nyata bahwa Ia mengasihi kita bukan hanya melalui perkataan saja, bukan hanya melalui firman saja. Ia membuktikan kasih-Nya melalui sebuah perbuatan nyata, yaitu melalui kematiannya di atas kayu salib untuk pengampunan dosa-dosa kita. Saudara, jutaan pengajaran tentang kebaikan, jutaan pengajaran tentang kasih kemurahan tidak dapat dibandingkan dengan sebuah tindakan kasih yang diwujudkan dalam perbuatan. Dan hal inilah yang sudah dilakukan oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, bagi dunia ini. Antara apa yang disabdakan dan apa yang dilakukan selaras. Inilah Tuhan yang kita sembah. Dan Dia meminta juga murid-muridnya mencontoh apa yang sudah Dia lakukan. Kiranya pelajaran ini memberkati kehidupan kita. Jika saudara rindu mengenal pribadi Yesus lebih dalam lagi, silahkan kirimkan surat ke Tromol Pos 261 Batu 65 302 Jawa Timur atau melalui SMS ke 081 333 777 386. Saya Yohanes, mohon pamit dari ruangan dengar Anda. Sampai jumpa dalam pelajaran-pelajaran berikutnya. Bangkit dari maut dan Dia hidup selama-lamanya. Ku tahu Dia penolongku, Yesus, darahnya hapus dosaku, ku yakin, ku yakin. Dia angkat deritaku, sembuhkan sakitku, ku yakin.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.